Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Pimpinan Agung Danarto, MAG NBM 608658, Sekretaris Muhammad Sayudi, MPD MED PhD. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabi Muhammadin Nabiyya wa Rasul. Saudara Dr. Jebul Suroso, Sarjana Keperawatan. Pertanyaan saya ikut ini. Sanggupkah saudara untuk menjalankan amanat yang diberikan dengan setulus-tulusnya dan sebaik-baiknya? Sanggup. Setelah saudara menyatakan kesanggupan, maka dipersilakan untuk membaca janji pelantikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Dengan memohon hidayah Allah Subhanahu wa taala, saya Dr. Jebul Suroso SKPNS Magister Keperawatan menyatakan kesediaan dilantik sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto masa jabatan 2023-2027. Dengan ini saya berjanji bahwa dalam melaksanakan amanat persyarikatan Muhammadiyah senantiasa bersungguh-sungguh. 1. Menjunjung tinggi petunjuk Allah sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam segala kebijakan dan tindakan. 2. Mematuhi perundangan, peraturan, dan ketentuan lain yang berlaku di perguruan tinggi. Yang ketiga, berpedoman pada garis-garis persyarikatan yang tertuang dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, mata keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, Fiqh Perjuangan Muhammadiyah, pedoman perguruan tinggi Muhammadiyah, dan ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan menentukan kebijakan serta selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, membina semangat kebersamaan, keakraban, dan kerukunan dalam lingkungan kerja, dan menjalin kerja melimpahkan hidayah dan taufiknya. Setelah saudara menyatakan sanggup dan telah 44 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Juni 2023 Miladiah menyatakan dengan resmi melantik saudara Dr. Jebul Suroso, Sarjana Keperawatan, Nurse, Magister Ilmu Keperawatan sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto periode masa jabatan 2023-2027 oleh Rektor yang disaksikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Penandatanganan kontrak kinerja rektor.
Disilakan kembali ke tempat. Menuju amal usaha persyarikatan yang nantinya akan terus berkembang dan menjadi kebanggaan persyarikatan, kebanggaan Banyumas, Bapak Bupati, kebanggaan Jawa Tengah, Indonesia dan dunia. Amin ya rabbal alamin. Kami Universitas Muhammadiyah Purwokerto, kami laporkan Pak Ketum dan Pak Bupati, saat ini di data PDDT UMP telah memiliki 15.700 mahasiswa. Kita memiliki 11 fakultas saat ini dan 49 program studi. Ibu Bapak, kerja teman-teman kemarin telah kami laporkan pada saat laporan rektor di momen milad ke-58. Dosen kami saat ini ada 437 dan 23% diantaranya telah berpendidikan doktor. Kita saat ini sedang menuju untuk 50% dosen kita itu nanti doktor. Kemudian akreditasi perguruan tinggi kita alhamdulillah saat ini sudah ada 31%. Prodi kita terakreditasi unggul dan A, artinya ada 75% program studi di UMP telah terakreditasi A, unggul dan baik sekali. Ini adalah modal untuk kita perkembangan dan teknologi yang berorientasi kepada rekognisi, reputasi, dan teknologi kita kembangkan. Jadilah itu akronim SMART University. Mudah-mudahan demikian. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kalau menurut saya itu kalau diantara 0 sampai 100 pinter, mulia, terhormat, punya pengalaman dan atas proses pemilihan rektor kembali ini, dan saya yakin mempertimbangkan aspek penilaian. Kita sama-sama Ketua BPH dan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang menjalankan misi pendidikan Muhammadiyah. Bapak Ibu dan hadirin yang ya, di tingkat 111 di tingkat dunia dari 186 negara, masih di bawah juga. Kemudian daya saing bangsa kita juga masih posisi malah turun ya, dari 37 ke 44. Hal-hal seperti ini kalau kita pakai parameter kemajuan dunia pendidikan kita, berarti kan kita masih harus kerja keras. Nah, karena itu langkah-langkah strategis kita harus terus kita pacu untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita dari tingkat dasar, menengah sampai ke perguruan tinggi. Dan Muhammadiyah itu sekarang harus era pada memacu atau melakukan akselerasi kualitas itu dari berbagai aspek. Saya percaya bahwa para rektor sudah punya parameter-parameter kemajuan untuk itu, termasuk pendidikan nasional. Bagaimana kita terus melakukan proyeksi yang integratif, bahwa kerja-kerja pendidikan itu langsung terkoneksi pada usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Sering gitu ya, atau tidak jarang bahwa kebijakan-kebijakan entah itu yang bersifat operasional maupun strategis dalam bentuk regulasi, karena sedemikian semangatnya menuju kemajuan, lupa pada atau tidak terkoneksi pada orientasi utama dari dunia pendidikan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya pernah bertanya pada beberapa ahli sejarah itu, kenapa dulu dirumuskan kata mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai satu dari
Terlebih dahulu kepadamu ya Ghaffar, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami. Ampuni universitas kami, pimpinan persyarikatan kami, pimpinan bangsa dan negara kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Tasyakur bin nikmat, kita apresiasi kemajuan pendidikan nasional kita, juga pendidikan yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga swasta, dan tentu saja kemajuan dalam lingkungan pendidikan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Jadi kita harus lurus ya ketika mengelola pendidikan. Ini yang akan kami lakukan. Kita akan lurus ketika mengelola pendidikan, betul-betul berorientasi kepada lulusan yang berkualitas, berkarakter, memiliki nilai-nilai Islam, dan ke depan akan memiliki manfaat untuk umat. Komersialisasi pendidikan kita tidak lakukan terlalu kuat di situ. Memang ada unsur bagaimana supaya institusi ini berkembang, dan kita juga berikan charity dalam bentuk beasiswa untuk orang tidak mampu, untuk kelompok tertentu, komunitas tertentu. Yang ini ujungnya adalah bagaimana pendidikan itu maju, tidak mendidik kami sebagai orang muslim mendapatkan amanah, tetapi memacu orang untuk mau berpendidikan, dan yang tidak mampu kita support. Arahnya ke sana. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini adalah saat atau momentum di mana kami akan segera memulai amanah baru. UMP sudah sampai pada step yang alhamdulillah baik, dengan capaian mahasiswa yang juga relatif baik. Saat ini 12.900 mahasiswa, dan akreditasi program studi kami juga relatif sangat baik, sudah layak untuk bisa unggul. Networking kami juga baik, alhamdulillah, dengan banyak pihak. Terbukti tadi juga banyak yang datang. Menjadi PR kami untuk bisa melakukan loncatan, bekerja sama dengan teman-teman termasuk media, pemerintah daerah, kemudian dengan unsur negeri, swasta, perguruan tinggi, pengusaha, dan semuanya. UMP harus melakukan loncatan. Apa itu? Mahasiswa kita harus semakin banyak. Kemudian yang berikutnya, akreditasi kita harus unggul, inovasi kita harus semakin banyak dan baik untuk kemanfaatan umat. Sebagaimana misalnya PSDK akan selalu kita kembangkan, unit usaha kita nanti kita juga akan kembangkan, riset kita akan kita jadikan prioritas, SDM kita untuk paling tidak 50% harus doktor, dan guru besar kita nanti juga harus naik. Ini adalah mimpi-mimpi kita, karena cerminan kualitas perguruan tinggi antara lain ada di situ. Dan ini bisa terjadi dengan kerjasama kami, sehingga tadi kami launching profil UMP. Di sana sangat kental nuansa VR UMP. Kita adalah UMP, dan kami berharap semua yang nonton ini juga bisa sama-sama mendukung tentang bagaimana UMP supaya bisa ke depan menjadi lebih maju, lebih unggul lagi. Terkait pesan dari Pak Ketum tadi. Selamat dan sukses. Ajak lalen kanggo sedulur kabeh nonton ning channel Nana Ngapak.